Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Wadud itu ada di dua tempat, yakni di surat Hud ayat 90 dan juga di surat Al-Buruj ayat 13 sampai ayat 14. Al-Wadud. Al-Wadud itu maknahu ay alladzi yuhibbu awliya'ahu wa rusulahu wa atba'ahu wa yuhibbunahu fa huwa ahabbu ilaihi min kulli syai'in qad ibtala'at qulubuhum mahabbatan lahu. Di antara makna al-wadud itu Bapak Ibu adalah alladzi yuhibbu, zat yang mencintai. Mencintai siapa? Auliya'ahu, kekasih-kekasihnya Allah, wa rusulahu, dan rasul-rasulnya Allah, wa atba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, wa yuhibbunahu, dan nabi dan rasul serta pengikut para nabi dan rasul itu juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara makna yang pertama itu Allah itu maha mencintai. Allah itu maha mencintai. Saya tanya kepada jenengan merasa sadar kalau jenengan itu dicintai sama Allah? Ada sebuah buku yang sangat bagus, judulnya buku itu ternyata Allah itu sayang sama kita. Jenengan merasa gak kalau selama ini memang jenengan itu disayangi oleh Allah? Ya kan? Tapi bagi orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya itu akan tidak merasakan bahwa sebenarnya Allah itu adalah Al-Wadud. Allah itu Al-Wadud. Berarti Allah itu maha mencintai. Di antara bukti-bukti yang ada di dalam agama kita itu, kalau kita ini mampu meraba-raba
nikmatnya Gusti Allah itu kan luar biasa. Ini sudah pernah saya sampaikan di bab Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita berbicara tentang Al-Wadud itu mesti tidak akan lepas daripada Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya Al-Hamid, Al-Qudus. Allah Maha mencintai, di antara Maha mencintainya Allah, di antaranya Allah sayang sama kita sejelek-jeleknya kita, sejelek-jeleknya kita, semaksiat-maksiatnya kita. Apa mana sing penak banget. Sak mursalin wong Allah masih mau untuk menerima. Betul ya Pak ya? Ada seorang wanita tunasusila, kita paham namanya wanita tunasusila. Ya zina itu kan perbuatan luar biasa. Tapi karena Allah itu masih sayang sama makhluknya, hanya gara-gara dia itu memberikan seminum seekor anjing, diampuni dosa. Banyak orang-orang itu melakukan dosa yang begitu luar biasa, Allah masih tetap mau menerima kok, masih mau tetap menerima, diampuni dosa-dosa. Bahkan sejahat-jahatnya orang, sejelek-jeleknya orang, Allah masih mau ngasih nikmat, masih ngasih sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Gitu. Jadi dulu pernah saya tanya kepada jenengan bahwa kalau kita melihat itu lebih banyak nikmatnya daripada tidak nikmatnya, lebih banyak nikmatnya daripada tidak nikmat. Apa yang kita rasakan itu sebenarnya banyak yang nikmat sebenarnya, tapi memang ketika hati ini sudah tertutup, ya, terhalangi, maka nikmat dan kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada kita itu jadi tertutup. Begini kalau dalam masyarakat ini, lepas kadung gak seneng karo wong, ya, lepas kadung gak seneng karo wong kan tertutup. Masih wong itu kuatik ngekek itu sih tetap welek. Bener ya? Di sini ada orangnya begitu ya. Udah ikut ngaji ya? Udah ikut ngaji. Kita ini Masya Allah ketika hati ini tertutup, padahal Gusti Allah itu 24 jam tanpa henti nikmat terus. Sing ketok itu sing gak penak tok malah. Yang kelihatan sih gak, ya kayak seperti tadi itu. Uangnya sebenarnya bagus, dermawan, baik, tapi karena kita sudah kadung tertutup mata hatinya, orang yang sebaik itu loh kita masih tetap agak jelek. Ya itu. Jangan amati, makanya katanya kita perlu untuk bertafakur. Saya kaitkan dengan surat Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Digandeng dengan wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka itu berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri. Namanya zikir dulu masih ingat ibu ya, makna zikir ya. Zikir itu kan artinya eling Pak. Eling sama Gusti Allah. Wa yadhkurullaha qiyaman. Dalam posisi berdiri eling sama Gusti Allah. Dalam posisi duduk eling sama Gusti Allah. Dalam posisi berbaring eling sama Gusti Allah. Tambah apa lagi? Di samping ingat kepada Allah juga wa yatafakkarun. Mereka berpikir tentang apa? Fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Saya katakan, Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk siapa? Apa untuk Allah sendiri? Enggak, Allah enggak butuh. Wa ma bainahuma, dan termasuk isinya antara langit dan bumi untuk siapa? Ya untuk kita semua. Kalau dalam bahasa kita habis ikut pepet di dunia ini pepet. Alladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Sampai itu Gusti Allah. Ja'ala lakumul arda dalulan, dan Dia Allah yang menjadikan bumi itu dalulan. Dalulan itu ditundukkan kepada manusia. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Silakan kamu bertebaran di muka bumi ini. Wis entek-entek rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kurang apa ke Gusti Allah? Karena memang Allah itu Maha mencintai. Allah Maha mencintai. Di antaranya juga Allah Maha menerima taubat seseorang.
Lalu orang membunuh siapa? Membunuh 100 orang saja. Membunuh 100 orang saja dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala padahal belum melakukan apa-apa. Itulah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Loh Pak, kalau begitu Allah mencintai orang kafir. Apakah memang Allah mencintai orang kafir? Secara umum Allah itu mencintai makhluk-makhluknya. Orang kafir itu dicintai oleh Allah dengan Allah memberikan peluang selebar-lebarnya kalau nanti orang kafir itu mau bertobat. Kalau di dalam hadis qudsi itu kan, ketika seorang manusia itu membawa dosa yang dosanya itu sepenuh langit dan bumi, maka Allah akan menghadapi dia dengan ampunan yang lebih banyak daripada itu. Termasuk ketika dia kafir, termasuk dia musyrik, karena cintanya Allah kepada makhluknya akan diterima itu tobatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan selalu melihat yang tidak enak dalam kehidupan kita. Jangan selalu melihat yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Justru kalau kita paham, sering saya sampaikan, ada rahasia Allah di balik yang tidak enak itu. Dan justru mungkin sesuatu yang tidak enak itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan punya anak kecil, lucu anak kecil itu. Jenengan apa kan anak kecil? Dijiwiti, dicokoti, dapat mana? Di otak apa di sampai anak kecil itu nangis. Pas ketika anak kecil itu nangis, jenengan seneng tertawa atau kalau nangis? Malah seneng kan? Ternyata jenengan jiwiti anak cilik itu mau. Anak kecil itu merasa sakit dicubit. Anak kecil tadi digigit juga merasa sakit. Tapi ternyata cubitan-cubitan yang diberikan kita, cubitan yang kita berikan, gigitan yang kita berikan itu adalah cubitan-cubitan sayang, cubitan-cubitan cinta. Karena pengen melihat apa? Melihat anak bayi kurang nangis. Dan itu loh itu. Jenengan pas ketika dikasih musibah sama Allah, jenengan itu lagi digudol oleh Gusti Allah. Istilahnya dalam bahasa kita jenengan lagi dicokot, jenengan lagi diitik-itik, jenengan lagi dijewet. Karena Allah itu pengen melihat rintihan jenengan, pengen melihat apa lagi? Pengen melihat doa jenengan, pengen melihat aduan jenengan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin selalu berdua dengan jenengan, bangun di malam hari. Makanya konteksnya kemudian salah satu golongan yang nantinya oleh Allah itu akan diberikan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Gusti Allah. Itu ada orang yang bangun malam. Orang yang bangun malam. Kemudian pas ketika bangun malam itu dia akan meneteskan air matanya. Matanya akan meneteskan air mata. Nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang model semacam ini nanti di kiamat, yaumul kiamat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Langsung privas dilindungi oleh Allah. Berduaan dengan Allah, dia menangis di hadapan Allah, dia mengadu di hadapan Allah. Allah cinta tambah dengan orang semacam ini. Allah malah justru tidak senang dengan orang-orang yang suka grudel, orang-orang yang suka mengeluh. Allah tidak suka. Kalau mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi masalahnya, konteksnya adalah ada anak bayi kok senang dijiwiti, dicokoti, diitik-itik supaya nangis karena ibunya gemes. Jenengan sekarang itu kalau oleh Allah diberikan musibah, berarti Gusti Allah gemes kalau jenengan. Allah pengen melihat tadarusnya jenengan, Allah pengen dengar tangisannya jenengan, Allah pengen melihat curhatan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi jangan suudon sama Gusti Allah. Jangan sampai ngomong, ya Allah, bala-bali aku dikasih musibah ini lapor. Ngapain juga? Ada rahasia yang diberikan oleh Allah yang kita tidak ditahukan rahasia apa di balik itu.
Percayalah, Allah itu cinta sama kita. Allah itu sayang sama kita. Clear? Yes, enjoy aja hidup itu. Enak, guyu, senyum. Ketika jenengan diberi sesuatu yang menurut jenengan sakit, sampai jenengan nyanyi sakitnya itu di sini. Jenengan percayalah, sakitnya itu di sini, itu di balik itu ada sesuatu. Ya, baik. Tetap mengucapkan alhamdulillah. Allah adalah Al-Wadud, maka tawaddada ilaihi bi dzikri ma lahu minan na'uti al-wasi'ati al-azimati al-jamilati. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa cintanya kepada manusia, kepada hamba-hambanya itu dengan apa? Bi dzikri ma lahu minan na'uti al-wasi'ati. Dengan Allah itu mengingatkan mengingatkan bahwa Allah itu punya apa? Minan na'uti al-wasi'ati al-azimati al-jamilati. Allah itu punya karunia, Allah itu punya nikmat yang luas, yang besar, yang indah, semuanya diberikan kepada manusia. Wis kurang apa Gusti Allah. Itulah Al-Wadud. Kalau saya enteng saja, gitu aja kok repot. Kalau saya pakai rumus gitu aja kok repot. Semuanya itu sudah diatur, semuanya itu sudah sesuai dengan kapasitas kemampuan orang itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan di balik itu ada rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Di samping makna Al-Wadud itu adalah yuhibbu awliya'ahu, yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahu, maka makna daripada Al-Wadud itu juga artinya Al-Mawdud. Al-Mawdud. Maka nanti ada seorang pembaharu Muslim itu namanya Abul A'la Al-Mawdudi. Al-Mawdud. Al-Mawdud itu artinya yang dicintai. Allah itu yang mencintai, dan Allah itulah satu-satunya zat yang pantas untuk dicintai. Lihat begini, jenengan itu senang sama orang karena konteksnya jenengan itu yang jenengan tahu orang itu yang baik. Tapi coba ketika kemudian jenengan tahu kalau orang itu tidak baik, mungkin senangnya jenengan setidaknya berkurang atau hilang. Betul tak? Berarti sebenarnya yang namanya makhluk itu tidak pantas untuk dicintai, karena dia tidak sempurna. Jenengan suka sama seorang wanita yang cantik karena setahu jenengan karena wajahnya cantik, tapi ketika Allah membuka cantiknya yang sebenarnya, mungkin jenengan sudah tidak suka lagi sama dia. Dia itu cantik karena ditutupi oleh kulit. Ketika Allah kemudian mencabut kulit, jenengan pasti tidak akan suka. Jenengan suka sama orang karena aibnya itu ditutup sama orang. Ketika Allah membuka aib itu, maka jenengan mungkin tidak akan suka. Termasuk ada orang yang suka sama jenengan. Eling ya. Ketika ada orang itu suka sama jenengan, itu artinya aibnya jenengan ditutupi oleh Allah. Sepakat atau tidak, Pak? Ada orang suka sama jenengan, itu pada dasarnya karena aibnya jenengan itu ditutup sama Allah. Kekurangan jenengan ditutup sama Allah. Kalau Allah membuka kekurangan jenengan, tidak ada satupun orang yang suka sama jenengan. Kecuali kalau orang itu memang karakternya pada elek karo jenengan. Yes, elek pada elek mesti kumpul. Api pada api mesti kumpul. Itu. Maka di dalam bahasa tauhid yang berhak untuk dicintai itu adalah Allah. Dulu di kitab Fathul Majid sudah saya sampaikan tentang bab cinta. Ya, tentang bab cinta. Dulu di dalam surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 24 kalau tidak salah. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, jika anak-anak kalian,
jika perdagangan kalian, jika rumah kalian, dan seterusnya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah itu akan mendatangkan perkara. Kalau tidak salah itu At-Taubah 24. Betul ya? At-Taubah 24. Di situ itu Allah jelas kalau ada orang itu lebih mencintai dunia dari mencintai Allah, lebih cinta pada bapaknya, lebih cinta kepada istrinya, lebih cinta kepada anaknya, lebih cinta kepada perdagangannya, lebih cinta kepada rumahnya, dan seterusnya, itu lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bilang, tunggu sampai Allah akan mendatangkan perkara. Allah tidak ridho kalau cintanya dibuangkan. Maka sebenarnya kalau jenengan cinta sama suami, maka cintanya kepada Allah, kepada suami jenengan lebih besar. Jenengan mencintai istri, maka cinta kepada Allah lebih besar daripada istri. Sehingga kalau maunya ada suami yang kemudian menyuruh jenengan, menghalangi jenengan dari hal-hal yang tidak benar, maka jenengan harus memilih Allah daripada perintah sang suami. Karena cinta kita lebih tinggi dari Allah. Apa cinta lebih tinggi daripada suami? Kalau ada istri kita yang kemudian menjadi fitnah yang membuat kita jadi malas sholat, lebih malas ngaji, maka Allah yang harus tetap kita pilih, bukan istri kita. Jadi al-maudu, Allah itu adalah yang dicintai. Tapi selama ini coba kita amati, kita introspeksi diri, jadinya lebih cinta sama Allah atau lebih cinta sama istri? Ya? Lebih cinta sama anak atau lebih cinta Allah atau lebih cinta sama anak? Halo, lebih cinta sama suami atau lebih cinta sama Allah? Nggak rasa jawab tuh. Teman anak lebih cinta sama Allah daripada suami. Nah itu makanya kemudian posisi Masya Allah ya. Sampai ada kedua orang tua itu yang memaksa untuk musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau ada kedua orang tua itu yang memaksa engkau untuk memusyrikkan, menyekutukan aku, yang engkau itu tidak punya pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, ya jangan diikuti. Kenapa? Kita lebih memilih Allah daripada memilih orang tua yang menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayai sholat 5 waktu adzan berkumandang, jenengan nonton TV, pilih di TV opo dipateni baru sholat. Kalau jenengan mengatakan saya lebih cinta kepada Allah, tapi ternyata TV cuma orang pateni, orang dan jaluk, orang dan nyebut, orang dan sholat, itu berarti kan kayak jenengan itu loh. Dulu pas ketika masih ta'aruf sama ibu sama bapak, lebih memilih apa? Lebih memilih siapa? Memilih dia atau aku? Nah, kalau kamu memang mencintai saya, buktikan kalau kamu memang mencintai saya. Loh itu kan? Loh itu loh posisinya. Jadi Allah lebih harus dicintai itu makna al-mawdu, di antara makna dari al-wadu. Jadi al-wadud itu mempunyai makna yang maha mencintai. Juga al-wadud itu mempunyai makna yang dicinta. Kita lebih mencintai Allah daripada makhluk. Kita lebih mencintai Allah daripada makhluk. Les wayai ngaji ya ngaji, wayai sholat ya sholat. Itu kan. Dunia itu nomor sekian. Dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, kalau kita itu lebih mendahulukan Allah, nanti dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita lebih mendahulukan dunia, maka dunia itu hanya akan diberi sesuai dengan catatan saja. Kalau menanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau menanam rumput, maka padi tidak akan ikut tumbuh. Al-Wadud. Jadi Allah sayang sama kita, Allah mencintai kita, dan Allah itu adalah zat yang maha untuk dicintai di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Baik, di samping Allah itu al-wadud mempunyai makna
yuhibbu, mencintai, dan juga mempunyai makna al-wadud yang dicintai. Juga Allah itu mempunyai makna al-mutawaddid, al-mutawaddid. Ini bahasa Arab itu cuma ketambahan huruf itu sudah maknanya sudah berbeda. Beda harokat itu saja sudah mempunyai makna beda. Ya, al-wadud, al-maudud, al-mutawaddid, dan ada at-tawaddud, itu sudah berbeda. Itulah bahasa Arab itu. Bahasa Arab. Terus gak usah belajar bahasa Arab dengan tambah pusing. Saya pernah diminta belajar bahasa Arab. Ya wes, baru pertemuan 1 kali 2 kali wis buyar. Katanya susah, katanya sulit. Itu. Makanya bahasa Arab itu adalah 3/4-nya agama. Kalau jenengan mampu menguasai bahasa Arab dengan baik, maka insya Allah 3/4 agama itu sudah jenengan kuasai dengan baik. Allah itu berarti al-mutawaddid. Al-mutawaddid itu berarti Allah itulah yang menumbuhkan rasa cinta di hati seseorang untuk mencintai makhluknya yang lain. Jenengan dulu jatuh cinta sama suami jenengan yang sekarang, itu siapa yang menumbuhkan? Allah. Kadang-kadang kita itu sudah kadung seneng sama orang, ternyata gak jadi bojone malah. Dan kadang-kadang baru tuh ketemu 1 kali orang-orang langsung seneng, langsung rabi. Dan siapa yang ngatur seperti itu? Allah. Yang ngatur seperti itu Allah. Sak ganas-ganasin ngacang, tapi dia gak mau untuk memakan anaknya sendiri. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Itulah al-mutawaddid. Jangan punya anak, seneng sama anak itu gede, yang dulu imut-imut sekarang amit-amit. Lama itu anak jangan punya cucu. Wah, jadi sama cucu yang pertama itu seneng tidak ubah. Siapa yang menumbuhkan itu? Itulah Allah, namanya al-mutawaddid. Maka mintalah kepada Allah jenengan itu supaya mencintai orang-orang yang patut untuk dicintai. Mintalah kepada Allah supaya hati jenengan itu mencintai orang-orang yang memang patut untuk dicintai. Anak sekarang itu gampang seneng, gampang jatuh cinta. Mas bawa jaya tapi bawa sepeda motor ninja terus katut misalnya. Ya, ibunya ya ngono. Lek sing lamar iki wong papat. Sing situ TNI, situ dokter, situ guru, situ ustaz. Saya pilih. Pokoknya gak pilih ustaz. Pokoknya gak pilih ustaz. Saya pilih dokter ya. Kenapa? Ya itu. Mintalah kepada Allah supaya jenengan itu suka dan mencintai orang yang memang patut dicintai. Nah anak sekarang pokoknya berantem ngono, lagi langsung kelepek-kelepek. Nanti bawa motor, wah langsung semuanya jatuh cinta dong. Ini motor nyewa, terus kadang dirabi. Nah itu sekarang. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW itu memberi gambaran ini yang berabi-rabi atau mungkin yang mau menikah lagi itu. Jadi tunkahul mar'atu di arba'in. Jadi ada wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha, ijamaliha, 5 liha, linasabiha, walidiniha, fa'alikum bidatikin dari berjada 4. Yang pertama, wanita itu dinikahi karena kecantikannya. Wajar seorang pemuda, seorang pemudi itu suka sama yang ganteng, yang cantik, wajar. Tapi masih umur ya jomblo. Ada yang pernah curhat sama saya. Wahyu memang. Orang yang cantik, orang yang ganteng belum tentu enak diajak rumah tangga. Sepakat gak? Ya Pak ya. Kadang-kadang si ngelek malah si penak ketika di rumah tangga. Kadang wahyu mulai pertama, wahyu ini udah begitu masuk rumah tangga setahun-tahun berat. Gitu. Baik pertama memang ini lumrah. Yang kedua wali mania karena hartanya. Tapi ingat
Tidak semua orang yang punya kekayaan itu bisa untuk sakinah mawaddah warahmah. Wakai sesuci, hati-hati lek duwe bojo duwite akeh jarang mulih. Duwe bojo duwite akeh jarang mulih. Apa maneh lumone ado-ado. Bojone sampe piro? Siji, Mas. Di Surabaya siji, di Malang siji, di Jogja siji, di Jakarta siji. Hati-hati. Wali nasabiha karena keturunannya, karena tetapi tidak dijamin. Maka kemudian yang nomor 4, walidinya, nikahi wanita itu atau laki-laki itu jadikan suami atau istri karena agamanya. Fa'alaikum bidati cinta ribatnya. Wes boleh ono mantu-mantu sing agamane kuat. Jadi tak baleni meneh. Ono TNI, ono dokter, ono guru, ono ustaz. Bisa dipilih. Pokoknya orang, Masya Allah, pokoknya orang Ustaz. Jadi kan nanti juga begitu kan? Bisa oh, gak perlu milih Ustaz Pak Haji. Lah Ustaz itu suci filmnya? Mas Soro Pak. Lah Ustaz itu suci Soro ya? Nah, saya pernah jadi kaya gitu. Oh gitu ya, gak boleh sing suci ya? Pak. Iya. Yes. Saya tak simpulkan dulu baru jadi takon. Jadi Allah Maha mencintai. Allah itu yang maha dicintai, dan Allah itulah yang menumbuhkan rasa cinta di dalam hati manusia untuk mencintai makhluk-makhluknya yang lain. Wis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sering sekali Pak mendengar kajian-kajian tentang siapa yang mendahulukan akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Tapi fakta yang kita lihat ini, ketika seseorang itu berani menegakkan kebenaran, kebenaran insya Allah ya dari Allah ya. Mungkin intinya akhirat. Dan yang kita lihat berakhirnya di penjara. Dan itu sakitnya bukan hanya di sini Pak, untuk saya atau itu sangat ubun-ubun. Cuman kita nggak bisa apa-apa gitu. Dan sekarang itu lagi dasar-dasarnya. Nah, ya saya maksud kira-kira saudara-saudara kan yang seperti ini loh. Tapi kadang-kadang saya juga Allah, kok sakit ya Ustaz wong enggak apa? Karena orang ini seandainya manutot iki ambek satu kuasamu, ya contoh kasarnya timbangannya beradane, ngabalin kapitra, punyok pentingnya begitu kan gak enak ya. Apa kok dia mau itu kita dan berakhir di penjara gitu. Nah dalam konteks ini apa Pak yang dapat kita petik? Bapak, jadi dalam Al-Quran Al-Kabut ayat 2 itu ada kalimat bahwa ahasiban nasu ayusrafu ayatulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan beriman, sementara mereka itu tidak diuji oleh Allah. Jadi ini dalam konteksnya itu kita berbicara cinta dan berbicara tentang masalah iman. Orang itu kalau semakin iman, cintanya juga akan semakin kuat kepada Allah SWT. Tapi Allah itu kalau di dalam ayat yang lain itu tidak hanya sekedar percaya orang, tapi di situ dibutuhkan ujian. Maka di situ supaya Allah mengetahui dia anak shadiqin, supaya Allah itu mengetahui mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Maksud saya, jadi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Ketika seseorang itu sudah mengatakan saya beriman, tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah. Artinya apa? Allah akan ingin tahu. Allah itu sebenarnya maha tahu. Allah sebenarnya maha tahu. Tapi justru di ujian itu akan semakin jelas sapa sing munafik, sapa sing tidak munafik. Jadi berujung kepada penjara itu adalah bagian pembuktian yang diharapkan. Jadi macam-macam nanti Allah menguji seseorang itu. Makanya nanti dalam konteksnya sepuncak-puncaknya ketabahan kesabaran itu sampai ada seorang nabi atau 5 orang nabi yang disebut dengan ulul azm. Suatu saat begini.
Nabi itu kan sedang tidur-tiduran di bawah Ka'bah. Tidur-tiduran di bawah Ka'bah. Ada sahabat-sahabat datang kemudian minta kepada Nabi, ya Rasulullah, akan surulana, atad'ulana ya Rasulullah. Wahai kanjeng Nabi, jenengan itu apa tidak minta berdoa kepada Allah? Apakah jenengan tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta pertolongan karena diboikot, karena diintimidasi, dikriminalisasi. Nabi cuma bilang, Nabi cuma cerita. Di antaranya adalah cerita Ashabul Ukhdud. Ada seseorang laki-laki, dia itu dipendem, kata Nabi. Ya, yukfarulahu itu berarti dikecut nih, kecil apa? Tanah, dia ditaruh di situ, ditinggalkan kepalanya saja. Maka fayu'ta bimitsharin, maka didatangkan yang namanya mitsar. Mitsar itu adalah gergaji. Gergaji. Maka gergaji itu ditaruhkan di kepalanya. Maka kemudian dibelah menjadi dua. Jadi kan bisa membayangkan, kalau gergaji sekarang, gergaji mesin, seret langsung terbelah. Kalau pada waktu itu, maka Nabi juga menyatakan dulu orang-orang terdahulu itu juga ada di samping yang kepalanya dibelah jadi dua, ada orang-orang yang diberikan sisir dari besi. Ketika besi itu ditaruh di kepalanya, ditarik, maka hancur kepalanya. Ini adalah pembuktian. Jadi saya tidak heran, Pak, ketika ada orang yang menyuarakan kebenaran yang kemudian dia itu dipenjara. Itu sudah masa-masa dulu, itu sudah banyak. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i itu dirantai, kemudian Imam Syafi'i itu diajak jalan, diseret sampai sekian ratus kilometer. Itu konsekuensi kebenaran. Sampai nanti yaumul qiyamah akan tetap muncul semacam itu. Jadi nanti Allah akan menunjukkan cintanya itu, tapi Allah kemudian membutuhkan pembuktian. Ternyata mereka adalah orang-orang yang benar. Ternyata mereka orang-orang yang benar. Kita ini kan mungkin belum diuji oleh Allah dengan seberat itu. Maka nanti Allah akan mendatangkan ujian itu ketika kita sudah mengatakan saya cinta kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Allah nanti akan memberikan ujian. Dan ujian Allah itu macam-macam. Hasan dibunuh oleh orang Syiah. Husain dibantai oleh orang-orang kafir. Masya Allah, banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah sebuah bentuk ujian dari Allah. Itu tadi dikatakan, apakah manusia mengira ahasiban nasu ayyufraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja sementara mereka mengatakan iman kemudian mereka tidak diuji? Lupa apakah Allah tidak cinta? Justru cintanya Allah di situ ditampakkan dengan ujian itu. Tadi kan sudah tak bilang bahwa dua cilik dijimiti, dua cilik digiting-giting, dua cilik dicokoti sampai apa? Nuangis jenenge arek cilik. Lah kok sing nyokot itu guyan-guyun. Ero arek cilik nuangis guyan-guyun. Tambah tepuk tangan. Gusti Allah kemudian melihat hambanya di penjara, melihat hambanya itu diarang. Gusti Allah akan melihat, oh ini hamba yang sesungguhnya. Lihat ya. Jadi kan sudah diuji apa? Bapak Ibu sudah diuji apa oleh Allah? Kalau cuma diuji sakit aja itu, Nabi Ayub itu 7 tahun berturut-turut sakit. Nabi Ayub kan, sampai istrinya meninggalkan Nabi Ayub, sampai anak-anaknya meninggalkan Nabi Ayub, tapi tetap Nabi Ayub itu bertahan. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Loh itu. Clear ya? Dan insya Allah itu sebagai persucian, dan itu nantinya akan menjadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, jadi itu sudah bentuk konsekuensi, dan itu sudah ada sunatullahnya, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa orang yang menatap kebenaran, orang yang berpegang kebenaran pasti akan diuji oleh Allah. Kalau untuk yang dicontohkan seperti ngabali itu kan yo uang rodo. Bes, kayak kemarin saya dapat dari jamaah Ustaz, kakak saya itu dia dalam bawa ya gara-gara gambar kemenang itu sirai digambari
Masya Allah. Ayo kita berjuang yang bermain cantik, tapi tetap kita berpegang kepada kebenaran. Lihat ya? Ada lain? Ada? Tahu? Iya. Di dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa orang kalau sudah dicintai oleh Allah segala tingkah lakunya itu milik Allah. Seperti tangannya yang dituntun oleh Allah katanya melihat seperti dituntun oleh Allah. Baik. Dalam konteks artinya bagaimana? Jadi hadis qudsi itu Bapak, itu dalam sebuah hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuhu, dan tidaklah selalu hambaku itu mendekatkan kepadaku dengan hal-hal yang sunnah-sunnah sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, dan apabila aku itu sudah mencintai dia, maka aku ini adalah pendengarannya dia ketika dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku ini adalah pendengarannya dia pas ketika dia mendengar. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan aku ini adalah tangannya ketika dia memukul. Hadis ini jangan dipahami sebagai bentuk manunggaling kawula dan Gusti. Seolah-olah itu tuh akhirnya kaya Aman Quran 4. Aman Quran 4 yang membunuh 300 ulama, di alun-alun dibunuh semua, dipancung semua. Aman Quran 4 hanya mengatakan ini adalah perbuatan Allah, karena dia menganggap Allah bersatu dengan diri. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu bersatu. Apa yang dimaksud? Aku pendengarannya, aku matanya, aku tangannya, aku kakinya. Jadi nanti secara lengkap bisa dibuka di Syarah Arba'in An-Nawawi. Termasuk yang sering saya bahas di mana-mana itu adalah Al-Wafi, Syarah Arba'in An-Nawawi. Di sini belum dibahas ya, kitab itu kan ya? Belum. Menurut para ulama yang dimaksud dengan saya matanya, saya itu telinganya, saya itu tangannya, itu artinya pas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mencintai seseorang, maka Allah itu akan menjaga orang itu, menjaga matanya supaya tidak kepada hal-hal yang tidak benar, menjaga telinganya supaya tidak hal yang tidak benar, dan seterusnya. Contoh, ada seseorang itu yang hafid Al-Quran 30 juz. Dia tinggal lakunya bagus, dia menghafal Al-Quran sudah hafal 30 juz. Tiba-tiba suatu saat dia itu tergoda untuk mengambil sepeda motor itu dengan cara riba. Mengambil sepeda motor dengan cara riba, ya riba. Dilalah baru nggak sampai 1 minggu, baru beberapa hari dia mengambil sepeda motor itu dengan cara riba, kecelakaan, hancur tuh sepeda. Inilah yang saya maksud. Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah tidak ridho orang yang di dalam tubuhnya yang 30 juz dia hafal Al-Quran, tiap hari dia membaca Al-Quran tingkah lakunya baik, dia terkontaminasi oleh yang namanya riba. Karena yang namanya riba itu orang yang menulis, orang yang menyaksikan, orang yang memakan itu masalah. Dan dosanya orang berbuat riba itu seperti berzina dengan ibunya sendiri. Allah dan ridho itu. Nah itu diantara makna itu. Jadi Allah akan menjaga matanya, Allah akan menjaga telinganya, dan termasuk setiap apapun yang dia kerentek, apa yang itu nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud. Jadi tidak boleh memahami hadis itu dalam posisi manunggaling kawula Gusti. Percayalah, nanti kalau jenengan semakin dekat sama Allah, semakin dicintai oleh Allah, ada hal-hal luar biasa yang nantinya akan jenengan rasakan. Itu namanya ta'ali, kemudian ta'oli dulu, kemudian ta'ali, kemudian ada muncul yang nomor 3, tajalli. Kalau seperti saya itu si kotor, si rusuh seperti ini, jadi belum bisa
mendapatkan secara jelas gamblang tentang masalah tajalli. Itu Pak, itu maksudnya seperti itu. Cukup ya Pak? Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya, ayo kita mencintai Allah, dan di antara tanda kita mencintai Allah adalah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ya, katakan wahai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi. Dan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Insyaallah kita orang-orang yang mencintai dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, Allah itu sayang sama kita. Nanti oleh-oleh ke rumah, oh pemang ngaji nih Mas, ditakoni karo bojone, "Mang ngaji apa?" Jawaban, Allah itu sayang sama kita. Nah, itu jawabannya. Apa jawabannya? Padha ngaji ngono, padha teko. Oh, pada tekan. Baik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.